Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya banggakan, kedua narasumber yang saya hormati. Kedua narasumber ini adalah akademisi. Mengapa penting akademisi diundang dalam setiap rapat pembahasan rancangan undang-undang di DPR? Salah satu tujuannya adalah untuk membuat terang yang gelap, ya kan? Untuk membuat masuk akal yang tidak masuk akal. Mengutip kata-kata Tan Malaka, yang kita butuhkan dari akademisi itu adalah logika rasional, material, bukan logika mistika. Kalau logika mistika ya tidak maju-maju negara kita ini. Logika rasional itu umumnya dikembangkan di teman-teman di universitas, walaupun ada juga di luar universitas. Tidak hanya itu yang dikembangkan di universitas, tapi juga diberikan kebebasan seluas-luasnya supaya ada keberanian untuk mengembangkan logika rasional tadi, yang masuk akal tadi. Sayang banyak sekarang yang tidak memanfaatkan kesempatan ini. Dalam kaitan dengan itu saya ingin mendapatkan gambaran dari kedua ahli ini, dua akademisi ini, mengenai apa yang menjadi alasan pokok, alasan utama undang-undang ini dianggap penting untuk saat ini. Undang-undang perampasan aset. Ini diksi yang tidak jelas, perampasan aset. Mengapa tidak jelas? Karena di situ menimbulkan sejumlah pertanyaan. Siapa yang diberi kekuasaan untuk merampas? Apa yang dirampas? Apa legitimasi negara merampas kekayaan orang? Kan gitu. Lalu setelah dirampas, siapa yang mengelola harta rampasan? Lalu siapa yang mengawasi lembaga yang akan ditunjuk untuk melakukan perampasan supaya tidak ada abuse kekuasaan? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan akademik yang harus dijawab oleh para narasumber. DPR tentu bukan lembaga akademik, lembaga politik. Akademisi memberikan kita pilihan-pilihan, menjelaskan hal-hal yang tidak jelas, itu yang kita butuhkan itu. Supaya kami di DPR ini bisa membuat pilihan, namanya rational choice dalam
lawmaking proses itu ada rational choice approach. Dalam kaitan dengan rational choice approach tadi, penting sekali penjelasan yang diberikan oleh akademisi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan tadi tidak jelas penjelasannya, ya lalu bagaimana kami bisa mengambil keputusan, menimbang. Ada deliberasi. Deliberasi itu mengandaikan ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, ya nggak perlu itu. Maka sejumlah pertanyaan yang ingin saya dalami untuk kedua narasumber kita ini. Satu dari narasumber dari mana? Dari Gajah Mada. Kampus yang belakangan ini ramai sekali soal ijazah. Kemudian satu lagi akademisi dari mana? Izin Pak Beni, saya dari Tarumanegara. Ya? Tarumanegara, Jakarta. Tarumanegara. Oke. Saya tidak tahu, supaya saya tahu latar belakangnya, supaya pertanyaan saya tidak salah. Yang dari Gajah Mada tadi mengusulkan NCB terbatas. Ya Mas Oce. NCB terbatas. Ya kalau meninggal dunia, kalau ini oke, tidak masalah. Poin saya adalah kalau memang negara ini sungguh-sungguh mau memberantas korupsi, membangun masyarakat yang clean society, maka memang usulan UNCAC itu penting. NCB bagi saya tidak terbatas pun tidak masalah. Pertanyaan akademik yang harus dijawab oleh para narasumber adalah bagaimana kalau NCB itu tidak terbatas? Dan kalau tidak terbatas, apa perangkat hukum yang harus disiapkan supaya tidak ada abuse of power tadi? Kalau NCB terbatas ya orang meninggal dunia, kemudian setelah vonis baru ditemukan kekayaannya, oke, tidak soal. Tapi kalau NCB absolut, bagi saya ini gagasan sangat penting. Tetapi konsekuensinya itu adalah setiap warga negara harus declare semua kekayaannya. Supaya apa? Tidak ada, kan itu tadi salah satu problem yang kita temukan dalam agenda pemberantasan korupsi dan perampasan aset adalah banyak kekayaan si terpidana ini yang dititipkan pada pihak lain, lembaga lain, atau orang lain yang kita sebut dengan nomine mekanisme. Nomine mekanisme ini memang tidak bisa kita approach dengan menggunakan NCB terbatas. Coba bayangkan para narasumber. Menurut saya banyak sekali problem kita ini di sini. Nomine ini. Kekayaan pakai nama si A, nama si B. Ya, oleh sebab itu menurut saya NCB terbatas harus diikuti dengan norma, kebijakan, politik hukum yang mewajibkan semua warga negara
usia dewasa untuk mendeklar kekayaannya. Jadi tidak hanya pejabat, semua warga negara deklar kekayaannya. Sehingga nanti jelas siapa yang menjadi nomine dan siapa yang bukan. Kemudian yang kedua, kekayaan-kekayaan yang tidak dipublikasikan tadi, tidak dideklar tadi, jelas tidak ada tuannya. Kalau tidak ada tuannya, silakan dirampas untuk negara. Itu saya fine-fine aja. Persoalannya adalah apakah negara kita punya political will yang kuat untuk itu. Yang kedua, kalau bukan pilihan yang ekstrim ini yang absolut tadi, maka yang tadi diusulkan oleh Mas Oce, NCB terbatas adalah pilihan. Tapi kalau itu kan, itu bukan masalah karena sudah ada sebetulnya. Diatur di dalam hukum positif kita selama ini. Lalu apa problem kita? Problem kita yang saya lihat tidak diungkap oleh dua narasumber ini adalah soal tata kelola aset-aset terpidana. Sehingga tadi ada kesenjangan. Laporan Kejaksaan Agung cuma sekian. Laporan ICW cuma sekian. Kasus-kasus yang tadi muncul itu cuma sekian. Kerugian negara sekian, yang dipulihkan, yang dirampas sekian. Dan ini soal tata kelola ini. Berkaitan dengan tata kelola, saya ingin mendapatkan masukan dari dua narasumber. Kita perlu membentuk, apakah menurut para narasumber ini, ada kebutuhan bangsa kita untuk memiliki badan khusus, badan perampasan aset, yang bukan bagian dari institusi kejaksaan. Dia harus menjadi lembaga yang netral, lembaga yang independen, isinya profesionalisme semua, dan harus diaudit oleh BPK. Mengapa badan khusus yang profesional tadi anggota-anggotanya? Sebab salah satu tugas dia adalah mengelola aset yang dirampas. Aset itu kan bisa perusahaan. Kalau aset perusahaan dikelola dikatakanlah disita, dirampas Pak Ketua, ya, dirampas, Kejaksaan Agung merampas, sita, memblokir, sita, izin tambang diblokir gitu, polis lain, apalagi yang lain-lain ini, hasil tambang yang ada dirampas, ribuan metrik ton hasil tambang, nikel, batu bara disita oleh negara. Tapi begitu selesai Pak Ketua, putusan selesai, berkekuatan hukum, mau dieksekusi, nikel dan batu baranya hanya tinggal nama. Nah, ini tadi penting menurut saya. Sejak awal dinyatakan aset ini disita, saat itu langsung diserahkan kepada badan khusus tadi, badan pengelola aset khusus tadi untuk mengelola aset ini. Dijaga, dirawat, dijual kalau bisa, dijualnya berapa, kalau nanti putusannya bebas, yang dikembalikan, kalau dikembali pun jelas. Kalau ini nggak jelas ini Pak. Ini maksud saya, teman-teman akademisi lebih menukik ke dalam yang begini-begini maksud saya. Buka ini. Sebab problem kita sebetulnya bukan soal yang tadi saya sampaikan. Persoalan kita lebih pada, saya sudah sampaikan sebelumnya di sini, soal tata kelola aset-aset terpidana ini. Sejak disita, diblokir, dan dirampas, dan dieksekusi. Ada, ya mohon maaf aja, ada aset Pak.
sawit. Puluhan ribu hektar, Pak. Udah menang disita oleh, saya tahu lah, sampai sekarang nggak jelas itu. Ini loh, kenapa nggak ini yang dibuka? Aset-aset kebun sawit ribuan hektar. Ya, disita, dirampas oleh negara. Izin tambang nikel, tambang batu bara, tambang emas disita. Tapi diam-diam ada illegal mining di dalamnya, kan gitu, Pak. Ini. Nah, oleh sebab itu saya ingin mendapatkan pandangan para narasumber mengenai eksistensi Badan Perampasan Aset ini. Ya, selain tadi statusnya harus independen, netral dia, diaudit oleh BPK kerjanya. Jangan orang kejaksaan, mereka nggak ngerti. Mereka nggak mereka hanya simpan itu, setelah itu nggak tahu kemana. Nah, kemudian yang ketiga, perampasan aset ini apakah hanya untuk korupsi saja atau untuk tindak pidana judi dan juga tindak pidana narkoba? Itu lebih banyak lagi. Ditemukan narkoba, Pak. Ditemukan narkoba sekian, ada gudangnya segala macam. Diberitakan di media televisi. Sekian, yang lain diapakan? Dibakar. Ngapain dibakar, Pak? Kenapa enggak dikelola? Sayang, kalau memang betul ada. Dikelola untuk apa? Mungkin manfaat ilmu pengetahuan. Mungkin manfaat untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, selama ini dirampas, kan gitu, dirampas, Pak. Langsung dirampas. Setelah dirampas, tidak jelas. Tidak jelas lagi setelah dirampas. Orangnya masuk bui, kemudian barangnya dirampas, kemudian menguap. Akan halnya juga perjudian. Perjudian. Ya kalau judi menurut saya, ya itu yang nggak perlu diputuskan pengadilan menurut saya. Ketahuan judinya, hasil perjudian langsung disita, langsung dirampas untuk negara. Nggak perlu lagi putusan pengadilan. Nah, kalau itu yang dimaksudkan dengan NCB itu, ya saya setuju itu. Ya, saya setuju itu. Hasil judi langsung masuk. Pak Ben, waktu Pak Ben. Ini memang. Enggak, ini akademisi itu butuh waktu panjang supaya bisa berimajinasi. Ini di Komisi 3 Pak Ben, bukan di kampus. Inilah, saya menghormati akademisi kalau enggak. Sebab kalau akademisi kita enggak tanya secara akademis juga kan susah, Pak. Iya kan? Ini dokter semua ini, Pak. Semua dokter ini. Saya juga, walaupun dokter zaman lama lah, saya udah lama. Baiklah kalau begitu Pak Ketua, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Pak Ketua izin 1 menit aja. Oke, terakhir ya Pak Riwanto. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Rekan.